حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi aslimiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'ul hasan kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Walhamdulillah amin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita tentang akidah dan tauhid. Pembahasan kita masih tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang urgensinya dan kedudukannya. Yang jelas bahwa iman kepada hari akhir itu banyak sekali digandengkan dengan iman kepada Allah, karena memang dua rukun iman, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini merupakan, mungkin bisa kita katakan, inti, esensi dan poros dari semua keimanan, dan yang sekaligus menjadi alat kontrol yang paling utama dalam kehidupan seseorang. Dan iman kepada hari akhir di samping iman kepada Allah ini yang menjadi tujuan hidup manusia. Jadi manusia hidup ini, bagi orang yang beriman, itu yang dituju itu adalah agar bisa mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, dan kedekatan diri kepada Allah. Yang di dalam ya secara umum kita hidup di dunia ini tujuannya untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, artinya ketika kehidupan kita ini apapun bentuknya tidak bermuara pada tujuan beriman tauhid kepada Allah demi mendapatkan ridha dan cinta Allah, itu di dalam bahasa hadis disebutkan kehidupan yang tidak sekedar sia-sia, tapi terlaknat. Maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ad-dunya mal'unatun, hadisnya mengatakan begitu. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini seisinya semuanya itu mal'unah, terlaknat. Arti terlaknat itu artinya terjauhkan dari rahmat Allah. Dunia ini dan seisinya, semua yang ada di dalamnya, itu dalam laknat Allah Ta'ala. Illa zikrallahi wa mawala wa aliman au muta'alliman, kecuali yang diisi dengan zikir kepada Allah. Jadi zikrullah itu merupakan implementasi atau kesimpulan dari yang tadi saya sebutkan. Iman dan ibadah itu kata simpulnya zikir.
Makanya kalau orang beriman itu pasti zikrullahnya banyak. Zikrullah itu punya arti dua. Dengan arti ingat Allah, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, itu senantiasa ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, tentu akan ada konsekuensinya. Ingat Allah, maka kita berusaha untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Ingat Allah berarti kita akan melakukan segala perintah Allah. Ingat Allah, maka kita akan berusaha menjauhi larangan Allah. Ingat Allah, maka kita akan ingat halal haram, hak batil, pahala dosa, itu ingat Allah. Yang kedua, zikrullah itu artinya menyebut asma Allah dalam konteks tauhid. Dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi zikrullah itu ya iman dan ibadah. Nah, hidup ini itu hanya bermakna ketika yang menjalaninya itu mengorientasikannya untuk iman kepada Allah dan ibadah kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga ketika hidup kita itu tidak ada nilai ibadahnya, itu berarti kita tidak memenuhi tujuan penciptaan kita. Tapi perlu kita pahami, ibadah itu bukan hanya sholat, zikir, baca Quran, iktikaf. Dalam Islam, itu kerja itu ibadah. Belajar itu ibadah. Jadi, menyeberangkan anak-anak atau kakek-kakek, nenek-nenek di jalan itu ibadah. Ada duri yang bisa menyakiti orang terus kita singkirkan supaya orang nggak terganggu, itu ibadah. Jadi ada lubang, wah ini bisa menjelakai orang, itu kita tutup, itu ibadah. Tapi itu ibadah kalau yang melakukannya orang beriman, terus melakukan semuanya itu dengan motivasi ibadah. Ya karena ini sebagai amal saleh maksudnya gitu. Bahkan mohon maaf, Nabi di dalam hadisnya menyatakan, maksudnya kan ibadah itu kan bernilai pahala. Bernilai pahala di akhirat nanti. Itu berarti ibadah. Itu bahkan termasuk, mohon maaf, suami istri berhubungan itu ada pahala di sana. Berarti ibadah di situ. Itu sampai seperti itu ibadah. Baik. Intinya semuanya itu diarahkan ibadah. Olahraga ibadah. Semua. Itu bisa ibadah. Nah, jadi hidup ini hanya bermakna, hanya berarti ketika kita melakukannya, menjalaninya semuanya dengan orientasi iman dan ibadah kepada Allah, untuk Allah, tujuan kita Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah hajiku atau ibadah sembelihanku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Ini untuk Allah, itu yang kita tuju. Yang kedua, hidup ini hanya bermakna ketika kita orientasikan ke akhirat. Semua yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan kemanfaatan akhirat. Seperti tadi, ketika apapun yang kita lakukan, bahkan kita sholat. Sholat kita bukan karena Allah, nggak ada nilainya sama sekali, bahkan dosa. Kalau tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, begitu juga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semua bentuk
kebaikan, capaian, prestasi, kesuksesan apapun dalam ilmu, dalam kerja, dalam profesi, dalam apapun yang mungkin orang sedunia mengakuinya dan mengaguminya, tapi ketika tidak diorientasikan untuk akhirat, tidak ada nilai sama sekali. Kalau hanya untuk iklim dunia ini, ujungnya ya kematian. Dan orang yang meninggal itu yang akan dibawa hanya iman, ibadah, dan amal solehnya. Punya gelar, punya kekayaan, punya apapun, tapi tidak diorientasikan untuk akhirat, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan itu nanti akan membebani dia. Nah, dari sini makanya mengapa iman kepada hari akhir itu begitu penting. Bahkan kemarin sudah saya tegaskan bahwa salah satu urgensi iman kepada hari akhir ini adalah bahwa agama yang diturunkan Allah Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya alaihissalam, yang kita yakini agama terakhir, agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW. Agama itu hanya bermakna, hanya dibutuhkan ketika orang itu punya orientasi hidup akhirat setelah kehidupan dunia ini. Orang yang hidupnya untuk dunia saja nggak butuh agama. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia saja, nggak mikir akhirat, nggak butuh agama. Jadi mengapa kita butuh agama? Karena untuk akhirat. Allah mengapa menurunkan tuntunan agama untuk memberi petunjuk? Itu agar supaya orang ini itu hidup pertama untuk orientasinya kepada Allah. Yang kedua, tujuannya itu untuk akhirat. Ayat Al-Quran terlalu banyak yang menegaskan bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kalau kita menjalaninya hanya untuk dunia saja. Semua kebaikannya menipu. Kesuksesannya menipu. Prestasi pasti menipu. Anggaplah orang dalam bidang materi. Masya Allah. Begitu suksesnya dia menggenggam apa? Separuh kekayaan Indonesia. Sepertiga. Oke. Setelah itu dia mati. Di bawah. Nah, ini tidak ada orientasi ke akhirat. Ini hanya akan menjadi beban dia nanti. Jadi gitu. Sama, makanya kalau sama-sama sama-sama tidak beriman, itu lebih ringan yang miskin. Baik. Jadi ini pentingnya akhirat, dan kemarin kita sudah sebutkan. Nah, dalam kesempatan ini, jadi iman kepada hari akhir di dalam Al-Quran itu disebutkan banyak. Kita sudah menyebutkannya. Iman kepada hari akhir, iman kepada akhirat, iman kepada hari kiamat, dan seterusnya. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita tentang akidah seputar iman kepada hari akhir, perlu kita pahami bahwa di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang mukmin dan muslim itu dikatakan dia beriman kepada hari akhir itu ketika keimanannya meliputi dan mencakup keimanan kepada, mungkin secara umum kita sebutkan 5
prinsip. 5 hal yang menjadi tahapan-tahapan hari akhir. Esensi hari akhir itu sebetulnya pada surga neraka nanti. Puncak hari akhir itu adalah pada surga neraka. Tapi yang disebut hari akhir atau hari akhirat itu sebetulnya karena kehidupan di dalam persepsi umat Islam itu ya sebetulnya hanya 2. Kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat. Ad-dunya wal akhirah. Nah, kehidupan akhirat itulah yang disebut dengan al-yaumul akhir, hari akhir itu. Nah, kehidupan akhirat itu kapan mulainya? Puncaknya adalah pembalasan surga atau neraka. Udah, karena itu yang nanti akan abadi. Tapi karena hanya ada 2 kehidupan, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, maka kapan mulai atau kehidupan akhirat atau hari akhir itu dimulai? Ketika seseorang sudah lepas dari kehidupan dunia. Yaitu kematian. Orang yang meninggal itu sudah masuk ke alam akhirat. Itu bagian dari hari akhir yang wajib kita ini. Oleh karena itu maka tahapan pertama yang wajib diimani oleh seorang mukmin tentang hari akhir itu adalah beriman kepada kematian dan alam barzakh. Yang perlu saya ingatkan di sini, atau saya sebutkan umum saja dulu. Jadi cakupan rukun iman kepada hari akhir itu yang pertama adalah beriman kepada kematian dan alam barzakh. Nanti kita sedikit jadi sebutkan dan singgung. Meskipun nanti juga akan kita sedikit rinci pada waktunya. Yang kedua adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada tanda besar atau tanda kecil, nanti kita akan bahas. Mungkin pembahasan ini nanti relatif akan panjang. Karena tema tentang akhir zaman, tanda-tanda kiamat, dekatnya kiamat itu sering dikupas, sering dibahas. Tapi karena banyak pembahasan tentang akhir zaman dan tanda-tanda kiamat itu yang menurut saya jadi cukup banyak kerancuan dalam pemahaman pemikiran tentangnya, sehingga mungkin nanti akan kita sedikit kupas. Yang ketiga itu beriman kepada peristiwa hari H kiamat, yaitu jadi kehancuran alam raya ini sebagai akhir kehidupan dunia. Jadi yang Allah gambarkan di dalam banyak surat Al-Quran, utamanya surat seperti surat Al-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Ada sebuah hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah di depan matanya, bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq. Idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, idza sama'u syaqqat. Di situ gambaran bagaimana kehancuran terjadi. Itu kita beriman dengan itu semuanya. Hari H kiamat yang kemudian diakhiri dengan kematian seluruh makhluk dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nanti insya Allah akan kita bahas pada saatnya. Yang keempat, di antara poin-poin rukun iman kepada hari akhir,
itu adalah iman kepada hari berbangkit, disebut yaumul ba'atsi. Setelah kematian ini ada kebangkitan. Nah, inti dari iman kepada hari akhir dimulai di kebangkitan ini. Karena banyak orang yang percaya kematian, tapi tidak percaya kebangkitan. Banyak yang meyakini bahwa kematian itu akhir segalanya. Makanya orang yang beriman kepada hari akhir itu, orang yang percaya kematian, itu bukan berarti keimanan kepada hari akhir, belum tentu. Maka berikutnya adalah beriman kepada kebangkitan, kehidupan kembali, kemudian penghimpunan di padang mahsyar, dan kemudian hisab, perhitungan amal. Lalu yang kelima puncaknya adalah beriman kepada hari pembalasan. Ini akhir semuanya pembalasan, surga atau neraka. Jadi, nah ini 5 cakupan, 5 poin, 5 bagian yang wajib diimani oleh seorang mukmin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya seorang muslim dinyatakan memiliki keimanan, memiliki akidah, memiliki tauhid yang benar tentang hari akhir itu ketika keyakinannya terhadap 5 poin tadi itu benar. Saya ambil contoh misalnya. Jadi ketika ada salah, meskipun percaya surga neraka, tapi tidak percaya dengan tanda-tanda kiamat. Tidak percaya kepada akan turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Tidak percaya akan munculnya Dajjal. Tidak percaya akan munculnya Ya'juj Ma'juj. Meskipun beriman kepada surga neraka, tapi tidak percaya, mengingkari ini semuanya, itu tanda-tanda akidahnya. Itu maksudnya. Misalnya tentang tentang kematian dan alam barzakh. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa orang yang percaya kepada kematian itu bukan berarti beriman kepada hari akhir. Karena banyak orang yang percaya kematian itu meyakini kematian akhir segalanya. Orang yang bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, dalam Islam itu lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh orang lain. Perhatikan. Membunuh orang lain itu dosa besar sekali. Tapi membunuh dirinya sendiri, orang bunuh diri, itu lebih besar pahalanya. Karena apa? Dalam bunuh diri, kalau membunuh orang lain itu hanya dosa membunuh. Menghilangkan nyawa. Dalam hal ini, membunuh itu dosanya sama. Membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, atau nyawa diri sendiri, itu dosa membunuhnya sama. Jadi dosa membunuhnya sama. Nah, mengapa bunuh diri itu lebih besar dosanya? Karena orang bunuh diri itu di situ ada masalah akidah. Orang bunuh diri, orang putus asa, biasanya. Mengapa dia bunuh diri? Tidak tahan dengan apa yang diterima di dunia ini, menyangka dengan bunuh diri itu selesai semuanya.
akhir segalanya. Di situ ada faktor. Kalau orang bunuh orang lain ya karena marah, karena apa, atau mau merampok, ya jahat. Jadi gitu. Murni kejahatan, kemaksiatan. Tapi ini ada keimanannya. Orang yang bunuh diri itu orang yang putus asa. Orang bunuh diri itu orang yang mengira minimal dengan bunuh diri itu masalah dia selesai. Kalau orang beriman pada hari akhir, itu lebih menakutkan setelah dia mati. Jadi gitu adik bapak. Nah, di alam barzakh itu sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Misalnya, itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu nanti di alam kubur, di alam barzakh, itu ada yang namanya nikmat kubur bagi orang beriman, orang soleh, orang yang taat. Dia merasakan ada nikmat kubur. Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang yang banyak maksiatnya, ada yang namanya azab kubur. Ada umat Islam yang mengingkari adanya azab kubur. Itu kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah tanda tanya. Jadi gitu. Ada tanda tanya. Mengapa? Itu di dalam Al-Quran disebutkan adanya azab kubur. Di dalam hadis ada. Bahkan ada doa menurut riwayat hadis Bukhari Muslim yang insya Allah kita baca setiap sebelum salam. Di mana kita sebelum salam itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca adalah mohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnah mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Ada di situ kita memohon perlindungan dari azab kubur. Intinya ini bagian dari cakupan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama sepakat ijma, terus ada seorang muslim mengingkari itu. Itu tanda tanya untuk akidahnya. Itu contoh. Seperti yang tadi kita sebutkan. Tahap berikutnya adalah tahap tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat. Nanti kita akan bahas pada saatnya. Tapi tadi ada sebagian orang yang dalam beragama itu terlalu mengandalkan logika, akal dan nalar. Kalau ini itu merupakan warisan dari dulu ada sekte sangat klasik yang termasuk muncul benihnya itu sudah muncul di zaman masa sahabat, yaitu kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu kaum rasionalis. Jadi beragama itu lebih mendominasikan akal logika. Nah itu ada orang-orang yang akhirnya mendominasikan akal logika, itu semuanya itu diukur dengan akal. Al-Quran, kalau ijma kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah dianggap tidak sesuai dengan akal mereka nggak berani menolak Al-Quran, tapi mentakwilkannya, mengalihkan maknanya dengan makna yang menurut mereka sesuai dengan akal. Apalagi hadis. Hadis meskipun riwayat Bukhari Muslim, tapi kalau tidak masuk akal itu dengan mudah ditolak. Nah, di antaranya tadi, jadi
tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada dua, ada tanda kiamat, ada tanda kecil, ada tanda besar. Sughra dan kubra. Kalau tanda-tanda sughra, yang kecil itu bukan kecil peristiwanya ya. Jadi tanda kiamat, tanda kecil itu maksudnya adalah, ini kan tanda akan dekatnya kiamat. Nah, kalau yang menandai dekatnya kiamat itu tanda kecil, itu maksudnya dia menunjukkan dekatnya kiamat, tapi tingkat dan sifat kedekatannya masih relatif. Di antara tanda kiamat itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Itu tanda dekatnya kiamat. Itu sughra. Itu tanda kecil. Wafatnya beliau. Itu tanda kiamat. Berarti beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Beliau wafat itu berarti kiamat sudah dekat. Tapi tadi sifat kedekatnya relatif sekali. Ya buktinya bahwa antara kita dengan beliau sudah berapa abad? 14-15 abad. Tapi kiamat belum. Nggak tahu masih akan berapa abad lagi. Jadi contoh kayak gitu. Nah itu tanda kecil itu relatif. Yang kedua, ciri tanda kecil itu adalah umumnya bentuknya atau sifatnya itu peristiwa-peristiwa yang umumnya masih bersifat logik. Terjadinya bisa dinalar. Misalnya terjadinya peperangan. Terus terjadinya pembunuhan. Sampai jatuh jutaan. Berbagai fitnah. Bencana alam. Terus dekadensi moral. Banyak sekali. Nggak terhitung mungkin jumlahnya. Itu rata-rata itu masih bisa dilogikakan kalau tanda kecil. Ulama sedikit. Yang jadi pemimpin artinya orang-orang yang bodoh. Itu bisa kita nalar. Apa penyebabnya? Mengapa dekadensi moral? Anak melawan durhaka pada orang tuanya. Dan seterusnya itu. Terus kemudian kemaksiatan. Itu riba, zina, pembunuhan. Itu kita bisa pelajari. Ya pasti karena sebabnya begini, karena sebabnya begini, karena sebabnya begini. Jadi itu logis. Tapi untuk tanda besar, tanda-tanda besar kiamat, itu ketika tanda besar itu sudah terjadi, itu artinya kiamat sudah betul-betul di depan pintu. Bahkan kiamat sudah di depan mata. Betul-betul udah dekat. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita sebutkan. Itu nggak logis semuanya. Nah di sini ujian bagi orang yang beragama mengandalkan rasio. Jadi gitu. Antara mengingkari itu, oh Dajjal itu gini. Dajjal itu maksudnya, oh ini Dajjal. Orang jahat, orang jahat sejak zaman Nabi Adam juga ada. Jadi gitu kan bahwa tiap hari ada, enggak. Itu dalam hadis disebutkan Dajjal seperti apa. Dan itu sudah ada. Ya'juj Ma'juj, enggak digambarkan ini, maksudnya enggak. Itu kalau kita nanti baca secara lebih detail itu dinual nalar. Maka diingkari, terus ditakwilkan. Terjadi begini, terjadi begini, terjadi begini. Nah, di situ Ani bahwa ada pengingkaran seperti itu karena ini. Nah, di antaranya salah satu salah satu kesalahan dan penyimpangan yang di antaranya disebabkan oleh penggunaan akal dan logika yang tidak pada tempatnya,
Itu misalnya di antara yang wajib kita imani tentang hari akhir, tentang hari kiamat. Itu kan di dalam Al-Quran disebutkan tentang ahli surga. Semoga kita semuanya dalamnya insya Allah. Amin. Dalam berbagai ayat Al-Quran, itu disebutkan bahwa orang-orang yang masuk surga nanti dikatakan khalidina fiha abada. Kekal di surga selama-lamanya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dalam akidah kita itu juga gitu. Itu disebutkan di dalam beberapa ayat, khalidina fiha abada. Mereka di dalam neraka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran menyatakan surga, neraka, ahli surga, ahli neraka, akhirat itu kekal. Hadis menyatakan begitu, ijma konsensus seluruh umat Islam sepanjang sejarah itu menyepakati bahwa surga neraka berarti akhirat itu kekal. Tapi ada pemikiran bahwa akhirat tidak kekal. Nah, misalnya gitu. Nah, ini masalah dalam akidah. Jadi kayak gitu, itu contohnya. Nah, jadi ini cakupan-cakupan tadi itu ya kalau kita ingin mengamankan akidah iman dan tauhid kita, ya memang perlu kita pelajari. Apakah kita harus tahu semuanya? Yaitu ulama, ya ilmu. Jadi orang beriman itu bukan berarti dia harus tahu semuanya. Itu ilmu. Ya tahu lebih baik. Jadi gitu. Tapi yang dimaksudkan bahwa jadi kita perlu belajar itu karena jangan sampai nanti ada prinsip akidah, prinsip rukun iman yang karena pengaruh sana sini, karena ketidaktahuan kita, itu kita mengingkari salah satu bagian dan prinsip rukun iman. Jadi gitu. Salah satu bagian rukun iman tanpa gitu. Ya kalau memang itu karena keawaman, mungkin orang dimaafkan. Tapi kan kita harus berhati-hati. Karena tidak semua orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, itu tidak semuanya dimaafkan. Jadi dalam pembahasan usul fikih itu ada al-udhru bil jahal. Jadi orang dimaafkan karena ketidaktahuan. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Ada orang yang tidak tahu itu tapi tidak dimaafkan. Mengapa? Karena sebetulnya jalan untuk dia cari tahu tuh mudah sekali. Cuman dia nggak mau berusaha. Jadi kayak gitu. Contoh misalnya bahwa orang berada di satu tempat yang asing bagi dia tidak tahu arah. Terus dia mau sholat. Ada orang di situ, tapi nggak mau tanya. Terus, yang penting saya Allahu Akbar. Terus itu salah, bukan kiblat. Itu nggak dimaafkan. Karena udah nggak perlu lah tanya. Nggak tahu tapi nggak mau tanya. Jadi gitu. Itu beda dengan orang yang sudah tanya sana sini, udah. Atau nggak ada seorang pun tanyai. Ternyata menghadap ke timur atau ke selain Ka'bah. Tidak dimaafkan. Itu dimaafkan. Karena dia sudah berusaha, dan itu ada contohnya begitu. Jadi insya Allah itu secara umum cakupan sebagai pembuka pembahasan kita tentang rukun iman kepada hari akhir. Nanti tahapan-tahapannya itu nanti insya Allah akan kita bahas secara agak lebih sedikit detail. Insya Allah itu mohon maaf mungkin waktunya nanti mungkin setelah kita tutup. Barakallahu fikum. Nanti bisa kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.